Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Jawi dinukil perkataan daripada Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, inna fasadal qulubi anis sittati asya'a. Sesungguhnya kerusakan-kerusakan hati disebabkan oleh 6 perkara. Hati kita menjadi rusak, hati kita menjadi busuk, hati kita menjadi hati-hati yang penuh noda, penuh dengan debu yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, 6 sebabnya. Sebab yang pertama yang menyebabkan hati kita rusak, kata Imam Hasan Al-Basri, yuznibuna biraja'it taubah. Sengaja berbuat dosa dengan harapan bisa bertaubat.
dia sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat salah, karena dia punya pemahaman bahawa setiap dosa yang kita kerjakan, setiap kesalahan yang kita perbuat dengan Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima pada taubat-taubat hambanya. Lalu ia berbuat dosa dengan seenaknya. Dia berbuat salah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan target bisa bertaubat dan Allah akan mengampuni taubatnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, bila seseorang sengaja berbuat dosa dengan harapan dosa itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab pertama hati menjadi rusak, hati menjadi busuk, sehingga doa yang kita panjatkan, apapun yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan dikabulkan olehnya. Dia berbuat dosa di waktu muda dengan harapan nanti bisa bertaubat di saat tua. Dia berbuat salah di waktu sehat dengan harapan nanti waktu sakit saja dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat dosa di waktu hidup, lalu nanti berharap Allah Subhanahu wa taala akan mematikannya dalam keadaan husnul khatimah di akhir hayatnya. Dia berbuat dosa sebanyak-banyaknya dalam kehidupannya dengan harapan di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Orang yang sengaja berbuat dosa, lalu nanti ada harapan bahwa Allah akan mengampuni. Orang yang dengan sengaja berbuat salah kepada Allah dengan harapan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini telah menyebabkan hatinya rusak, hatinya busuk. Dia tidak sadar bahwa harapan itu hanya angan-angan semata. Harapan itu hanya pura-pura saja. Harapan itu hanya sekedar harapan, sebab usia tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita bisa mendeteksi kapan kita mati. Apakah tahun 2030? Apakah tahun 2040? Kalau seandainya kita bisa mendeteksi kapan kita mati kembali kepada Allah, mungkin bisa saja kita bisa bertaubat. Kita bisa sisakan waktu seminggu, kita bisa sisakan waktu sebulan, kita bisa sisakan waktu sehari dari hidup kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah adalah kematian adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati rahasia, lantas kita kenapa menunda-nunda taubat lalu berbuat dosa sebanyak-banyaknya dengan penuh harap nanti bisa bertaubat kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yuznibuna birija'ati taubah. Sengaja berbuat dosa dengan harapan bisa bertaubat, orang tersebut telah melakukan satu perbuatan yang dapat membusukkan dan merusak hatinya. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, wa yata'allamuna al-ilma la ya'limuhum wa yata'allamuna al-ilma la ya'lamuhum. Orang-orang yang ia belajar ilmu agama, dia memiliki pengetahuan yang amat luas, dia punya referensi dan bacaan yang amat cukup, tapi kata Imam Hasan Al-Basri, la ya'lamun, lantas dia tidak beramal atas ilmu yang dia miliki. Orang yang belajar ilmu lalu setelah punya ilmu tidak diamalkan ilmunya, ilmu hanya sekedar untuk mengisi otaknya, bukan mengisi perilakunya, bukan mengisi hatinya, menyebabkan orang ini, kata Imam Hasan Al-Basri, telah merusak hatinya, membusukkan hatinya, telah bernoda hatinya, telah berdebu hatinya. Sebab punya ilmu, dimanapun pengajian, pat yang na ceramah, pat yang na dakwah, dumha kejak, ideh na ceramah kejak kedeh, ino na ceramah kejak kenau, pat yang na majlis ta'lim, pat mantang yang na pengajian, sabe-sabe ke hadiri.
Tapi sayang, ketika dapat ilmu daripada guru-gurunya, la ya'lamun, dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, menyebabkan hatinya menjadi rusak, hatinya menjadi busuk. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan hati kita rusak, yang menyebabkan hati kita busuk, yang menyebabkan hati kita kotor adalah ketika kita punya ilmu lalu kita amalkan, tapi sayang, la yukhlisun, dia tidak ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Syekh Zunnun Al-Misri, an-nasu kulluhum mauta illa al-ulama. Semua manusia dianggap mati kecuali yang punya ilmu. Wal ulama'u kulluhum niyamun illa al-amilun. Semua orang yang beramal, semua orang yang berilmu, sia-sia ilmunya. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum mukhtarruna illal mukhlisun. Dan orang-orang yang beramal, amalnya menjadi sia-sia kecuali ia beramal dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya? Kita semua ini oleh Syekh Zunnun Al-Misri dianggap mati. Semua kita ini mati kecuali yang punya ilmu. Semua kita ini dianggap tidur kecuali orang yang berilmu, yang mau mengamalkan ilmunya. Semua kita ini sia-sia amalannya kecuali yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan an-nasu kulluhum mauta illa al-ulama wal ulama'u kulluhum niyamun illa al-amilun wal amiluna mukhtarruna illa al-mukhlisun. Orang yang beramal tapi orientasinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hasan Al-Basri, ini sebab seseorang itu busuk dan rusak hatinya. Tugas kita hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tugas kita bukan hanya sekedar menghadiri majelis ta'lim. Tugas kita bukan sekedar memburu majelis ta'lim. Tugas kita bukan hanya membaca ragam referensi dan kitab-kitab. Tugas kita bukan hanya memperluas wawasan. Tugas kita bukan hanya menuntut ilmu. Tapi kewajiban kita selanjutnya adalah ketika kita hadir ke majelis ta'lim, kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Bila tidak, maka pada saat itu hati kita akan rusak sehingga sulit nantinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan hati kita rusak, yang menyebabkan hati kita busuk, yang menyebabkan hati kita kotor, ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Dia makan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lahir ke dunia, dia tidak membawa apa-apa. Tidak dia bawa sandang, tidak dia bawa pangan, tidak dia bawa papan. Tidak membawa apa-apa. Telanjang bulat kita lahir ke dunia. Tapi ketika hidup di dunia, Allah sehatkan kita, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan sandang, Allah berikan pangan, Allah berikan papan. Lantas banyak manusia la yashkurun, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Watelahe kuna udonya sapu hana taba tungku mutuah, silap hana taba, bajai hana taba, peci hana taba, ijakrong hana taba, rumah raya hana taba, motor hana taba, berbagai macam fasilitas yang gejok oleh Allah hana taba. Tapi ketika kita lahir ke dunia, jamun hana silap, alhamdulillah kana silap, nikmat Allah. Jamun hana rumahnya, kana rumah, nikmat Allah, alhamdulillah. Jamun hana motornya, kana motor, nikmat Allah. Jamun ada kalanya gedanyo hana sandang, hana papan, hana pangan. Jino kana gebili Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan Allah kepada kita adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, akan kutambahkan nikmat kepada kalian. La azid, bisa bertambah jumlahnya.
Kalau kemarin Allah berikan satu rumah, akan ditambah menjadi 2. Kalau kemarin Allah berikan satu sandal, akan ditambahkan menjadi 2. Kalau kemarin satu kenderaan, ditambahkan menjadi 2. Ditambahkan jumlahnya, tapi la azid, juga bisa bertambah berkahnya. Kalau kemarin punya harta, gaji katakanlah 3 juta rupiah, tapi habis tidak tahu ke mana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang telah bersyukur kepadanya, Allah tempatkan keberkahan dalam setiap gaji dan pendapatan kita. Memang leher juta sakai gaji, ngan leher juta nyan udep senang, ngan leher juta nyan anu ijat kuliah, ngan leher juta nyan anu itu meyak but, ngan leher juta nyan udep aman sentosa, lam rumah tangga hana pakai. Sebab kuput le tat peng penyakit ban sabah badan, penyakit ban sabah rumah, akan menjadi persoalan-persoalan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Sebab itu, tugas kita setelah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki kepada kami. Ketika Allah berikan rezeki itu, lalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menempatkan seluruh nikmat yang Allah berikan pada tempat-tempat yang Allah ridha dan Allah cinta. Yang kelima, yang menyebabkan hati kita rusak, kata Imam Hasan Al-Basri adalah wa ma yardawna biqismatillah, orang-orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang buruk sangka kepada Allah. Orang-orang ketika mengujinya, dia marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang-orang, kata Allah, di mana mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Allah berikan rezeki kepadanya, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Tuhan sedang memuliakanku, Rabbi akraman. Tapi ketika Allah cabut sebagian rezeki yang telah Allah berikan, adakala anaknya, adakala hartanya, adakala sesuatu yang melekat padanya, Allah cabut, lalu dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghina aku. Padahal kekayaan ujian, kemiskinan ujian, jadi rakyat biasa ujian, jadi pejabat ujian, jadi orang tua ujian, jadi anak muda ujian, punya pekerjaan ujian, tidak punya pekerjaan ujian. Dalam kondisi apapun, itu adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau seandainya kita tidak bisa menghadapinya, maka lantas kita tidak bisa menghadapi ujian. Padahal fungsi ujian adalah jembatan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran berkali-kali. Apakah kalian mengira akan masuk surga dengan begitu saja, tanpa tantangan, tanpa ujian? Tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Semakin kuat iman kita, kata Nabi, semakin kuat pula ujiannya. Semakin lemah iman kita, semakin sedikit ujian yang menimpa kita. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, dia merasa ketika ada hari yang tidak dilewati akan ujian-ujian. Ketika seseorang yang dekat dengan Allah, ada hari yang kadang-kadang tidak ada kesusahan, dia kadang-kadang berfikir, apakah Allah sedang mengazabku dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada badanku? Apakah Allah sedang mengazabku dengan nikmat-nikmat yang dilemparkan kepada kita, yang diberikan kepada kita? Ini mestinya menjadi bahan refleksi dan muhasabah bagi kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan hati seseorang itu rusak adalah wa yadfununa mautahum wa la ya'tabirun. Mereka menguburkan orang-orang meninggal, mereka menguburkan jenazah-jenazah, mereka menguburkan mayat-mayat, tapi sayang, wala ya'tabirun, setiap ada peristiwa orang meninggal, setiap ada peristiwa orang mati, setiap ada peristiwa orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
wala ya'tabirun, mereka tidak mengambil ibarah, mereka tidak mengambil pelajaran. Ini yang menyebabkan hati kita rusak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rata saga urung mati, tapi wate mati urung rata saga kan mutamah urung ram masjid, tapi mukurung urung ram masjid yang ke urung matinya. Mestinya si draw urung mati, dua draw mutamah la masjid. Dua draw urung mati, put draw mutamah urung la masjid. Limang draw urung mati, 10 draw urung mutamah la masjid. Tapi nyatanya satu orang mati, satu hilang dari masjid. Dua orang meninggal dunia, dua hilang dari masjid. Karena yang datang ke masjid orang yang meninggal itu. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengambil pelajaran atas setiap peristiwa kematian yang menimpa saudaranya, keluarganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Imam Hasan Al-Basri, 6 perkara yang menyebabkan hati rusak, yang menyebabkan hati busuk, yang menyebabkan hati berdosa, yang menyebabkan hati terhalang untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Juga ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu gumpalan darah di dalam tubuh kita ini. Bila rusak, maka rusaklah semuanya. Bila baik, idza salahat salahat jasadu kulluh. Bila baik, baiklah semuanya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Bila dia rusak, maka rusaklah semuanya. Dan itu adalah hati. Urang menyeka kuta ate tengku mutuah. Urang menyeka kuta ate, maka kemaksiatan yang kekala ni ke mata biasa mentok. Tidak wayah menyeka kuta ate, gekalan anu ana semayang biasa mentok. Gekalan perumah ana semayang biasa mentok. Gekalan anu buka aurat biasa mentok. Pujut tengku ate kuta. Tidak pemimpin gekalan rakyat ana semayang biasa mentok. Tidak pemimpin kekala rakyat main game ura malam 20 jam mbak wifi hantam ke tam gotai kekala biasa mentang nyan wap pemimpin nyan ate kabuta, hatinya sudah rusak. Seorang ibu ketika hatinya sudah rusak, maka gotai kekala lah kau hana kesemayang biasa mentang, kekala nanu ibu kau rat biasa mentang. Pujut biasa mentang, karena bak mata kat nyan kele maksiat. Pujut kele maksiat karena ate sudah rusak, ate ka rusak, wate ate ka rusak, ate ka kuta. Kemaksiatan kita anggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Inilah bahayanya. Kadang-kadang tengku mutuah na dosa yang tak pubut ti urau. Dosanya kadang-kadang sengaja tak pubut. Tapi kele kita nyon kon dosa pujut karena tenyo katutup handuh le takalan bahawa nyan dosa. Padin nale manusia dum semayang pakai wate. Padin nale dum manusia hana ke semayang biasa mentang tuazan, biasa mentang urung gejak masjid, gejak Jumaat biasa mentang. Tanya tajak baju Jumaat uronyo nyo tajak kedai bajalan na uru agam yang ka balik kau rumpungo. Uru agam ka balik warah wajib jak Jumaat, han gejak Jumaat pujut karena ate gatnyan ka rusak. Ketika ate rusak ikalan gop ijak Jumaat igatnyan biasa mentang. Wate kekalan gop na ibadah igatnyan biasa mentang. Tapi urung-urung yang leh hati, watai kekalan gop itu mayang, ya Allah hilung pekan hana ku semayang. Watai kekalan gop ibuka puasa sunat bareng-bareng Senin Kamis. Watai tekalan support ada kalanya tanya tua tak puasa atau tua tak bedah tahu. Watai tekalan ya Allah urungnya ke puasa sunat Senin Kamis ilung pekan hana ya Allah. Pujut ate mentang leh. Tapi menyate kakuto, maka setiap peristiwa yang dia lewati, setiap persoalan yang dia hadapi, dia melihat biasa-biasa saja. Padahal itu kadang dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 6 perkara yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini dapat kita jaga dan dapat kita hindari. Supaya hati kita menjadi suci, hati kita menjadi hati yang bersih. Sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, peka dengan kebaikan,
dan akan tercegah daripada kita berbagai macam kemaksiatan, baik kemaksiatan yang sifatnya sesama manusia atau kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.